Jakarta, malam hari tanggal 30 September 1965. Langit mendung, udara pengap, seolah semesta tahu bahwa sejarah sedang menunggu saatnya untuk berubah. Dari ketegangan berubah menjadi darah yang mengalir. Di beberapa titik kota, truk-truk militer berisi pasukan bersenjata bergerak perlahan. Mereka bukanlah pasukan asing, bukan pula pemberontak berseragam hitam yang menyerang dari hutan. Mereka adalah tentara Republik sendiri, prajurit-prajurit yang seharusnya melindungi rakyat. Namun malam itu, senjata diarahkan bukan pada musuh asing, melainkan kepada sesama anak bangsa, yaitu para jenderal TNI Angkatan Darat. Nama-nama mereka sudah tercatat dalam daftar, rumah mereka sudah dipetakan, jam serangan sudah ditentukan. Ketika subuh menjelang, Jakarta terbangun dengan kabar mengerikan. Para jenderal Angkatan Darat diculik dan juga dibunuh. Jenazah mereka kelak ditemukan dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Pertanyaan yang terus menghantui bangsa ini lebih dari setengah abad lamanya adalah, mengapa jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat itu harus dibunuh? Tahun 1965, Republik Indonesia berdiri di atas pusaran konflik politik global. Soekarno memimpin negara dengan gagasan Nasakom untuk menyatukan kelompok besar nasionalis, agama, dan komunis. Namun dalam praktiknya, ide besar itu menjadi lautan pertarungan ideologi dan berakhir dengan hilangnya nyawa ribuan manusia dari setiap pihak, terutama orang yang tertuduh komunis selepas tahun 1965. Di satu sisi, Partai Komunis Indonesia atau PKI tumbuh menjadi kekuatan raksasa. Dengan anggota lebih dari 20 juta jiwa, menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Mereka punya organisasi massa yang menjangkau petani, buruh, pemuda, perempuan, bahkan juga seniman. PKI percaya bahwa revolusi Indonesia bisa digerakkan melalui jalur politik massa. Di sisi lain, yaitu TNI khususnya Angkatan Darat, terutama jenderal-jenderalnya, memandang PKI sebagai ancaman. Mereka sadar, sejarah dunia menunjukkan komunis selalu berakhir dengan pengambil alihan negara melalui kekerasan. Jenderal Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat menolak keras pengaruh PKI di tubuh militer. Situasi semakin panas karena Indonesia juga berada dalam bayang-bayang Perang Dingin. Amerika Serikat yang baru saja mengalami trauma kekalahan di Kuba dan menyaksikan Perang Vietnam berkecamuk, tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Sementara Tiongkok di bawah Mao Zedong mendorong PKI agar semakin radikal. Presiden Soekarno dengan karismanya berusaha berdiri di tengah. Ia menolak nekolim, neokolonialisme imperialisme barat, dan merapat ke Beijing serta Moskow. Namun, keseimbangan itu rapuh. Setiap kebijakan Soekarno menjadi bahan perebutan tafsir dan dukungan dari kedua kubu, yaitu kubu PKI dan juga kubu Angkatan Darat. Hubungan antara Soekarno dan PKI bagikan api dan minyak. Soekarno membutuhkan dukungan massa besar yang dimiliki PKI untuk menopang kekuasaannya. Sebaliknya, PKI membutuhkan perlindungan politik Soekarno untuk bisa bergerak dengan bebas. Namun ternyata TNI Angkatan Darat merasa terdesak. Para jenderal melihat bagaimana PKI semakin berani mengusulkan pembentukan angkatan kelima, yaitu petani dan buruh bersenjata, menggelar aksi sepihak di desa-desa, bahkan mempropagandakan perlunya pembersihan unsur kontra-revolusi. Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawannya menjadi pagar terakhir yang menghalangi dominasi PKI di tubuh negara. Mereka menolak usulan angkatan kelima, menolak campur tangan politik dalam struktur militer, dan berusaha menjaga agar angkatan darat tetap netral. Bagi PKI, para jenderal itu bukan sekedar lawan politik, melainkan ancaman nyata yang harus dilenyapkan
jika ingin menguasai Indonesia secara penuh. Di tengah ketegangan itu, beredar isu mengerikan, yaitu Dewan Jenderal. Dalam isu tersebut disebutkan bahwa sekelompok jenderal Angkatan Darat sedang merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Isu ini pertama kali beredar lewat propaganda media yang dekat dengan PKI. Konon Dewan Jenderal sudah menyiapkan dokumen rahasia, rencana kudeta, bahkan dukungan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Presiden Soekarno marah mendengar kabar itu. Ia memanggil Ahmad Yani untuk klarifikasi. Yani menolak keras, menyebut tuduhan itu hanya fitnah tidak berdasar. Namun bayangan Dewan Jenderal sudah terlanjur menjadi momok. PKI menggunakannya untuk meyakinkan Soekarno bahwa tindakan pencegahan harus segera dilakukan. Versi resmi Orde Baru menyatakan PKI menyusun rencana penculikan terhadap para jenderal yang dianggap bersekongkol dalam Dewan Jenderal. Operasi ini dinamakan Gerakan 30 September. Namun sesuatu terjadi di lapangan. Rencana yang semula penculikan berubah menjadi pembantaian sadis dan mengerikan. 6 perwira tinggi dan 1 perwira muda menjadi korban, yaitu yang pertama Letnan Jenderal Ahmad Yani, yaitu Menteri Panglima Angkatan Darat, ditembak mati di rumahnya. Kedua, Mayor Jenderal R. Suprapto sebagai Deputi 2 Menteri atau Panglima Angkatan Darat bidang administrasi diculik lalu dibunuh. Yang ketiga, Mayor Jenderal MT Haryono sebagai Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat ditembak mati di rumahnya. Yang keempat, Mayor Jenderal S. Parman sebagai Asisten 1 Intelijen diculik lalu dibunuh. Yang kelima, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan sebagai Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat ditembak di rumahnya. Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo sebagai Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat diculik lalu dibunuh. Kemudian yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Tendean, yaitu Ajudan Jenderal Nasution, salah sasaran, ikut diculik lalu kemudian dibunuh. Jenazah mereka kemudian dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa penculikan berubah menjadi pembunuhan? Jawabannya sangat bervariasi. Ada yang mengatakan karena panik, ada pula yang menduga bahwa sejak awal memang ada niat menghabisi nyawa para jenderal tersebut. Malam itu, pasukan yang dikenal sebagai pasukan Cakrabirawa, yaitu pengawal presiden, bergerak bersama unsur Batalion 1 Cakrabirawa, Batalion 454 Diponegoro, dan Batalion 530 Brawijaya. Pada pukul 1 dini hari, tepat pada tanggal 1 Oktober 1965, truk-truk militer mulai bergerak dari Halim Perdana Kesuma menuju rumah-rumah target. Pukul 2 dini hari, rumah Jenderal Ahmad Yani diserbu. Ia ditembak ketika menolak ikut. Pukul 2.30, rumah Jenderal Nasution diserbu. Nasution berhasil lolos melompati pagar. Namun putrinya, yaitu Ade Irma, terluka parah dan ajudannya Pierre Tendean diculik lalu dibunuh. Pukul 3 sampai 4 subuh, para jenderal lain diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Pagi hari pada tanggal 1 Oktober 1965, Radio RRI menyiarkan pengumuman Gerakan 30 September berhasil menggagalkan kudeta Dewan Jenderal dan telah mengamankan para jenderal. Namun pada kenyataannya, para jenderal sudah tidak lagi bernyawa. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan, mengapa para jenderal TNI Angkatan Darat dibunuh? Ada beberapa alasan utama mengenai para jenderal menjadi target. Yang pertama, mereka dianggap penghalang jalan PKI. Ahmad Yani, S. Parman dan kawan-kawan dikenal sangat anti dengan komunis. PKI tahu bahwa tanpa menyingkirkan mereka, Angkatan Darat akan selalu menjadi musuh utama, akan selalu menghalangi langkah-langkah PKI, bahkan menjadi ancaman yang dapat membinasakan mereka. Yang kedua, mencegah kudeta terhadap Soekarno. Isu Dewan Jenderal dimanfaatkan untuk meyakinkan Soekarno bahwa penculikan adalah langkah penyelamatan. Namun, arah gerakan berubah drastis. Yang awalnya hanya penculikan, malah berakhir dengan pembantaian. Peristiwa culik-menculik sudah pernah dilakukan ketika Soekarno-Hatta diculik kaum muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun pada peristiwa kali ini, kondisinya berbeda.
malah menjadi peristiwa berdarah. Yang ketiga, konflik internal militer. Tidak semua perwira setuju dengan garis Ahmad Yani. Ada faksi yang merasa tersingkir dan mungkin melihat momentum untuk mengambil alih kekuasaan. Sehingga tidak salah ada yang menawarkan teori bahwa ini hanyalah masalah internal TNI Angkatan Darat. Yang keempat, intrik internasional. Bagi Amerika Serikat dan Sekutu Barat, eliminasi para jenderal justru membuka peluang bagi Soeharto untuk naik. Ini sesuai dengan kepentingan mereka, yaitu melemahkan PKI. Sehingga pihak Barat tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk menghadang komunisme di Indonesia. Sedangkan Amerika sendiri sudah sibuk di Vietnam dan tempat lainnya. Dengan kata lain, pembunuhan itu bukan sekedar aksi politik, tetapi sebuah titik balik dalam perebutan kekuasaan global. Ketika berita penculikan sampai ke markas Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto bergerak dengan cepat. Ia segera mengambil alih komando Angkatan Darat. Pagi hari pada tanggal 1 Oktober 1965, ia menempatkan pasukan di titik strategis Jakarta, kemudian menguasai RRI dan kantor telekomunikasi. Malam harinya ia mengumumkan bahwa Angkatan Darat sudah berhasil mematahkan gerakan kudeta. Dalam beberapa hari, kendali keamanan sepenuhnya berada di tangan Soeharto. Soekarno masih berusaha mengendalikan keadaan, tetapi ternyata pengaruhnya sudah merosot sangat tajam. Bagi Soeharto, kematian para jenderal justru membuka jalan baginya untuk naik. Tanpa Ahmad Yani, dialah perwira paling senior yang tersisa setelah Jenderal Abdul Haris Nasution. Pasca gerakan 30 September 1965 yang gagal, peristiwa berdarah tidak hanya berhenti di situ. Gelombang pembantaian terjadi di berbagai daerah. PKI dituduh sebagai dalang tunggal. Anggotanya diburu, ditangkap, disiksa dan juga dibunuh. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, hingga Sulawesi, sungai-sungai dipenuhi dengan mayat. Laporan internasional menyebutkan antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang tewas dalam tragedi tersebut. Indonesia memasuki fase paling berdarah dalam sejarahnya, saling bunuh sesama bangsa sendiri karena perbedaan ideologi. Sejarawan modern banyak mempertanyakan versi resmi dari Orde Baru. Ada beberapa teori yang berkembang. Yang pertama, PKI sebagai dalang tunggal. Ini adalah versi resmi Orde Baru yang mengatakan PKI lah dalang tunggal dalam peristiwa berdarah tersebut dengan alasan-alasan yang mudah dilihat. Yang kedua, masalah internal Angkatan Darat, bahwa G30S digerakkan oleh perwira-perwira muda yang kecewa pada pimpinan Angkatan Darat. Yang ketiga, Soekarno yang bertanggung jawab. Teori ini mengatakan bahwa Soekarno sendirilah yang memprakarsai kudeta Untung dengan harapan dia dapat mempertahankan kekuatan kontrolnya. Yang keempat, Soeharto sebagai dalang. Teori ini mengatakan bahwa Soeharto memiliki hubungan dengan semua perwira penting Angkatan Darat yang terlibat dalam peristiwa G30S seperti Untung, Latif, dan Suparjo secara pribadi mengenal Soeharto. Yang kelima, operasi intelijen asing. CIA dan MI6 disebut mengetahui rencana ini, bahkan mungkin ikut mengarahkan agar situasi meledak. Tujuannya adalah tentunya untuk melemahkan PKI, kemudian untuk memperkuat posisi militer pro-Barat. Yang keenam, kombinasi faktor. Teori yang paling banyak diterima sekarang adalah G30S adalah hasil konspirasi rumit, di mana PKI, faksi militer, dan kepentingan asing saling bertemu, sehingga tidak bisa menjadikan satu faktor determinan. Lubang Buaya kini menjadi monumen. Patung para jenderal berdiri gagah seakan menatap generasi penerus agar tidak lupa pada malam kelam itu. Namun pertanyaan mendasar tetap menggema. Apakah mereka memang harus mati? Apakah mereka korban dari sebuah rencana besar? Apakah mereka sekedar tumbal dalam perebutan kekuasaan global? Atau apakah mereka benar-benar target karena menghalangi dominasi PKI? Sejarah tidak pernah memberikan jawaban tunggal. Yang pasti, darah dari 7 jenderal itu mengubah nasib bangsa. Dari sanalah lahir Orde Baru,
lahir kekuasaan Soeharto, dan lahir babak panjang penuh luka yang masih membekas hingga hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.